Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di bagian yang pertama. Bagian pertama kita sudah belajar siapakah Yesus Kristus anak Allah itu. Dia disebut anak Allah karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, dan itu ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14a. Nah, saudaraku, ada pertanyaan yang diajukan karena di dalam bagian yang pertama itu saya katakan bahwa firman atau logos, firman Allah atau logosnya Allah itu lebih dari sekedar spoken word atau written word, tetapi di dalam logos itu terkandung, tercakup di dalamnya hikmat Allah, pengetahuan Allah, dan kecerdasan Allah. Nah, pikiran, hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan Allah itu ada di dalam logos. Nah, kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya demikian, bagaimana Anda dapat menjelaskan kalau Anda katakan bahwa firman Allah atau logos Allah itu di dalamnya terkandung hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan Allah? Nah, saya akan jelaskan, saudaraku, ada dasarnya, ya. Dasarnya kita lihat terlebih dahulu di dalam surat Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Saya bacakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, tapi dia juga disebut Sang Hikmat. Dia adalah firman Allah, dia adalah hikmat Allah yang hadir sebagai sosok manusia ketika firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Nah, saudara, bagaimana dengan penjelasan yang lain? Kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang ke-8. Saudara, saya harus jelaskan, di dalam Amsal pasal 8 ini dijelaskan tentang hikmat, atau dalam bahasa Ibraninya itu kokma. Tentang kokma itu digambarkan, dinarasikan akan panjang lebar di dalam Amsal, dan di dalamnya ada rahasia-rahasia firman, yang mana kalau kita izinkan Roh Kudus itu menjelaskan, maka kita akan terkagum-kagum, terheran-heran, karena ternyata di dalam penjelasan tentang hikmat Allah itu, kita menemukan tentang siapakah Yesus di Perjanjian Lama. Nah, kita akan lihat, saudaraku, Amsal pasalnya yang ke-8. Judul perikopnya Wejangan Hikmat, ya, itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya Wejangan Hikmat. Saudara bisa baca sendiri Amsal pasal 8. Kita akan langsung ke ayat 12. Di ayat 12 dikatakan, Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat itu bersama-sama atau menjadi satu dengan kecerdasan, pengetahuan, dan hikmat. Kemarin saya katakan, saudaraku, bahwa logos yang kemudian menjadi Yesus itu, ya, menjadi manusia Yesus Kristus itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, kemudian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, Yesus Kristus ini ternyata yang tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, dia adalah Sang Hikmat, dia adalah hikmatnya Allah. Nah, sekarang kita lihat hikmat itu sebetulnya apa? Aku, hikmat, tinggal bersama-sama, atau aku ini menjadi satu dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ada 3. Saya coba cari di dalam bahasa Ibraninya, memang ini pengertiannya nggak jauh beda, saudaraku, antara kebijaksanaan dan hikmat itu, ya. Cuman istilahnya saja. Seperti istilah yang kita pakai, kita punya kata hikmat, kita juga punya kata kebijaksanaan,
Tapi sebetulnya dua kata itu bisa dipakai bergantian, ya kan? Nah, dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 12 tadi, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kecerdasan itu dipakai kata ormah. Ormah itu artinya apa? Ya cerdas, kecerdasan, intelijen, saudaraku. Kemudian pengetahuan itu dahat, itu knowledge, pengetahuan. Kebijaksanaan, ya sama dengan hikmat, saudara. Jadi, kita ini memahami, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hikmatnya Allah, firman Allah, hikmat Allah, dia kecerdasan Allah, dia adalah pengetahuan Allah, dia adalah kebijaksanaan Allah. Itulah Tuhan Yesus yang tidak bisa dipisahkan dengan Bapa. Nah, saudara, inilah pemahaman mengapa kok dikatakan di dalam logos itu terkandung hikmat, pengetahuan dan kecerdasan. Ayatnya ada di dalam Amsal 8 ayat 12. Nah, sekarang ayat 17, saudara, kita sedikit mendalam tentang apa itu, tentang hikmat ya. Dikatakan di ayat 17, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalau saudara mencari hikmat, maka ketemunya adalah Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan loh ya, hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kejar hikmat Allah, maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku, Sang Hikmat, ya, itu mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau saudara mengasihi hikmat, hikmatnya Allah, maka saudara akan jumpa dengan Yesus dan saudara akan mengasihi Yesus. Kalau Anda tekun mencari dia, maka Anda akan mendapatkan dia. Nah, sekarang ayat 22. Ayat 22 dari Amsal 8 ini seringkali menimbulkan pertanyaan. Karena di situ dalam terjemahan LAI, terjemahan bahasa Indonesia, itu ada kata menciptakan. Nah, ini seringkali dipakai menjadi bahan untuk menyerang akan kekristenan dengan berkata bahwa, nah itu dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan, begitu ya. Nah, saya bacakan, saudara. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan telah menciptakan aku. Nah, di sini seringkali ayat ini dimanfaatkan oleh kelompok saksi Yehova, kelompok Arian, yang ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan pencipta tapi ciptaan, gitu ya. Padahal kita kan sudah jelaskan ya di pelajaran pertama bahwa Yesus itu bukan ciptaan, dia adalah bagian dari Sang Pencipta. Karena apa, saudara? Karena Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 10 juga, ya segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Tuhan Yesus itu pencipta, Logos itu pencipta. Tanpa Logos, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang tercipta. Ya. Nah, kemudian kenapa di Amsal 8 ayat 22 ini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, ini begini, saudara. Ini adalah masalah pemakaian terjemahan yang kurang tepat. Saya coba teliti, di dalam bahasa asli kata menciptakan itu dipakai kata kanah. Kanah, ya, Q-A-N-A-H, kanah. Nah, kata kanah itu punya berbagai arti. Bisa diterjemahkan atau dimaknai dengan mendapatkan. Jadi aku telah mendapatkan, get it, jadi mendapatkan, to get. Aku telah mendapatkan, jadi Tuhan telah mendapatkan aku, gitu ya. Kemudian bisa juga membeli, jadi to buy juga bisa. Tapi bisa juga dimaknai dengan possess. Possess itu memiliki. Ya, jadi
kalau ini kita ambil terjemahan poses, maka terjemahnya jadi begini, saudara. Nah, ini yang dipakai di King James Version ya. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan dari pekerjaannya. Jadi ketika Tuhan, ya, Tuhan di situ dari kata YHWH, itu ketika dia mau memulai pekerjaannya, dia sudah punya akan hikmat itu terlebih dahulu. Hikmat atau logos itu sudah ada bersama-sama dengan dia. Jadi, jangan dibalik, saudara. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tapi Tuhan sudah memiliki aku sebagai permulaan dari pekerjaannya. Ketika Tuhan memulai pekerjaannya, Tuhan sudah punya akan hikmat itu. Hikmat itu nggak bisa dipisahkan dengan Allah, saudara. Kalau Allah tanpa hikmat, nanti bagaimana? Apakah saudara setuju dikatakan bahwa Allah itu pada mulanya nggak punya hikmat? Lah kan linglung, saudara. Kan kita nggak setuju. Dari awal mula, eksistensi Allah di mana Allah ada, maka disitulah sang hikmat itu juga ada. Hikmat Allah itu bersama-sama dengan Allah. Jadi lebih tepat di sini bukan menciptakan, tapi sudah ada, sudah dimiliki sejak semula. Nah, kemudian ayat yang ke-30, saudaraku. Amsal 8 ayat 30, di sini hikmat dipersonifikasikan sebagai anak kesayangan. Ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Menarik untuk saya bacakan, saudara. Untuk kita renungkan, ini menarik. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nya di sini huruf besar, di hadapan Tuhan. Jadi, hikmat itu dikatakan, digambarkan sebagai anak kesayangan. Kalau kita mau belajar tentang kenapa toh Yesus itu disebut anak Allah, bukankah dia logos? Ya karena digambarkan di sini bahwa sudah dipersonifikasikan bahwa hikmat itu bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi anak kesayangan, saudaraku ya. Jadi memang ada terjemahan yang mengatakan dia menjadi kesayangan. Jadi kata anak itu sebetulnya nggak ada. Tapi boleh juga ya. Karena dikatakan bahwa bermain-main di hadapannya begitu ya. Jadi ini menjadi sebuah personifikasi tentang hikmat itu di Perjanjian Lama. Sehingga nanti ketika tiba pada kegenapannya, Tuhan Yesus benar-benar lahir di bumi sebagai seorang sosok manusia, Yesus Kristus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya kira penjelasannya sampai di sini. Tuhan memberkati.